Nggak ada manusia yang imun dari sakit hati atau kekecewaan. Tapi, sebetulnya kalau kita mau pikir-pikir lagi, semua bentuk sakit hati dan kekecewaan bisa kok kita jadikan sumber pembelajaran. Bahkan, kalau kalian tertarik untuk mempelajari lebih dalam lagi lewat astrologi, setiap zodiak atau setiap placements itu punya karma masing-masing. Punya alasan kira-kira selama hidupnya mereka ada potensi mengalami trauma apa aja dalam hidupnya. Apa yang bisa bikin tiap zodiak tuh sakit hati dan kecewa. Kali ini kita belajar tentang trauma dan karma dari tiap zodiak. Yuk, aku mau membagikan apa yang sedikit banyak aku tahu dan sudah aku pelajari, terutama dari perspektif sun sign atau sun, matahari, dan Chiron atau Chiron, si wounded healer. Tapi, aku perlu ingatkan kalau informasi yang aku bagikan ini tetap adalah informasi general. Kenapa? Karena data birth tiap orang pasti berbeda-beda. Sama seperti DNA tiap orang pasti berbeda-beda, data birth kamu dan data birth aku pasti berbeda-beda. Lokasi house atau lokasi penempatan sun sign kamu dan Chiron kamu ada di mana, itu pasti akan sangat mempengaruhi dampak analisa secara menyeluruh. Termasuk juga derajat atau degree dan aspek ke placements atau planet dan asteroid lain. Tapi, namanya informasi, namanya sumber pembelajaran, ya of course lah tujuan aku sharing juga untuk kita belajar sama-sama, supaya kita bisa bertumbuh, berproses, dan berkembang bersama-sama. Kalau kalian suka, jangan lupa nanti untuk like ya. Komen dong, kasih tau aku kalau misalnya kamu punya rekomendasi, kira-kira kedepannya Delusion Persis perlu buat konten apa lagi. Aku pasti baca komen kalian kok. Dan aku menerima segala saran dengan sangat terbuka. Oh ya, jangan lupa untuk follow aku juga sebelum kita mulai. Follow aku di akun sosial media aku yang lain, seperti Instagram, TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Linknya atau akunnya aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Okay, so what do we need to learn today? What will we learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Anak-anak yang punya placement Pisces Sun dan Pisces Chiron di birth chart-nya membawa energi yang sangat sensitif dan biasanya sangat mampu untuk berempati atau penuh empati. Karena kedua placement atau kedua posisi ini itu bisa menunjukkan orang pemiliknya mudah meresap perasaan orang lain dan juga lingkungan di sekitarnya. Biasanya mereka tuh merasa seakan mereka punya hubungan atau connection spiritual yang mendalam dan cenderung merasakan diri mereka tuh terhubung atau connected dengan the bigger thing atau the bigger picture atau sesuatu hal yang lebih besar dibanding hanya diri mereka sendiri. Kalian tuh biasanya sangat peka dan sangat intuitif, tapi bisa sangat sensitif dengan energi. Dan biasanya kalian tuh sensitif sama self-sacrifices atau self-sacrificing atau punya kecenderungan untuk mengorbankan diri kalian. Kamu terbiasa untuk mengutamakan orang lain atau memprioritaskan orang lain karena kamu memang naturally atau secara alami punya sikap yang penuh kasih, mampu berbelas kasih, tapi ini bisa memicu trauma kalau kamu terus-menerus ibaratnya you abandon yourself, kamu mengabaikan dirimu sendiri, kamu mengabaikan kebutuhan kamu dan ini bisa memicu perasaan seakan kamu merasa tidak dihargai atau diabaikan atau kamu merasa seakan kamu ditinggalkan atau cinta dan perhatian itu adalah suatu hal yang memang baru kamu dapat kalau kamu sudah melayani atau memberikan suatu hal ke orang lain. Kamu bisa punya trauma tentang losses atau kehilangan dan trauma tentang uncertainty atau ketidakpastian juga. Karena Pisces itu erat kaitannya dengan ending, changes, transition. Transisi, perubahan, dan ending atau akhir dari suatu babak. Dan anak-anak yang punya Pisces Sun sama Pisces Chiron itu mungkin bisa pernah punya trauma atau pengalaman yang erat kaitannya dengan kehilangan atau losses, di mana kamu kehilangan orang yang kamu sayang, orang yang kamu cintai,
dan itu menyebabkan perubahan yang sangat besar dalam hidup kamu. Atau kamu merasakan hidupmu dipenuhi dengan rasa ketidakpastian, hidupmu dipenuhi dengan ketidakstabilan, hidupmu dipenuhi dengan perasaan seakan terombang-ambing, seakan kamu nggak punya pilar atau landasan yang kuat buat kamu berpijak. Dan ini bisa menyebabkan kamu merasakan hidup kamu itu penuh dengan rasa tidak aman atau penuh dengan kecemasan tentang masa depan. Biasanya ya, anak-anak yang punya Pisces Chiron dan Pisces Sun itu merasa kayak tumbuh dalam lingkungan yang penuh konflik, penuh dengan kebingungan, penuh dengan ketidakpastian, merasa tidak aman, merasa kebingungan secara emosional, dan merasa kehilangan arah. Atau bahkan merasa kamu terputus atau tidak terkoneksi dengan dunia spiritual. Atau bahkan membuat kamu merasakan kamu kesulitan menemukan makna hidup. Kesulitan menemukan tujuan hidup. Nah, karma yang perlu dijalani oleh teman-teman pemilik Pisces Sun dan Pisces Chiron itu ada kaitan dengan kamu perlu belajar untuk menyembuhkan diri sendiri, heal yourself so you can heal others, dan menyembuhkan ini melalui serving atau melayani kepada orang lain. Tapi dengan kamu juga perlu belajar untuk menciptakan batasan yang sehat atau boundaries yang jelas. Kalian perlu belajar kalau berbuat baik dan melayani orang lain itu bukan berarti kamu mengorbankan diri atau bukan berarti kamu self-sacrificing. Tapi dengan kamu menemukan titik keseimbangan antara kapan kamu perlu memberi dan kapan kamu perlu menerima. Dan dalam proses ini, kamu akan menemukan cara untuk bisa menyembuhkan luka yang kau miliki dengan learn to love unconditionally, belajar untuk mencintai tanpa syarat, tapi juga honor your needs atau tetap juga memenuhi kebutuhan kamu sendiri. Karena biasanya anak-anak Pisces Sun dan Pisces Chiron, kamu juga perlu belajar tentang self-acceptance atau penerimaan diri. Belajar menerima dirimu sendiri apa adanya tanpa pamrih dengan segala kekuatan atau kelemahan dan kerentanan yang mungkin kamu miliki. It's okay not to be perfect. It's okay not to always be wanting to be ideal 24/7. Gak apa-apa kok untuk tidak menjadi sempurna. Gak apa-apa untuk bahkan tidak memaksakan kesempurnaan atau berpikir ya kamu harus jadi malaikat buat semua orang. And you have to heal that. Lalu, selanjutnya sama seperti aku bilang tadi, you guys are prone to confusion. Kamu itu sensitif dengan perasaan seakan kamu bingung dengan hidup. Dan kamu perlu mengatasi ilusi atau kebingungan yang muncul, atau bahkan tendensi dan keinginan ingin melarikan diri dari realita hidup atau masalah hidup yang sulit atau keras. Dan karma yang perlu kamu jalani adalah kamu perlu membedakan lucunya adalah aku tiba-tiba ngantuk loh. Padahal sebelum aku buat video kalian, aku beberapa kali nguap di sesi recording ini. Padahal sebelumnya aku sempat ngonten dan aku gak berasa capek sebelumnya. Saat aku urus sign atau zodiak yang lain dan aku buat video pick a card. Nah, kalian juga perlu belajar, Pisces itu juga erat kaitannya dengan resting atau istirahat. Biasanya kalian itu mudah banget overwhelm atau merasa pikiranmu berkabut dan kamu perlu memaksimalkan resting time yang cukup, waktu buat istirahat yang cukup, dan belajar membedakan antara ilusi-ilusi kamu atau bahkan ekspektasi kamu dengan kenyataan atau realita hidup. Belajar untuk menemukan cara agar kamu tetap bisa terhubung atau connected dengan realita ya, sambil kamu menjaga iman dan mempertahankan hubungan kamu dengan dunia spiritual. Karena kalau enggak, kamu bisa merasakan kamu tuh kebingungan dan terombang-ambing. Next, kita sekarang bahas tentang gimana cara untuk kamu bisa berdamai, melampaui, dan bertumbuh dari traumamu. Yang pertama, set healthy boundaries. Of course, absolutely, it's very obvious. Kamu perlu belajar untuk menciptakan batasan sehat dengan bukan hanya orang lain,
tapi juga dengan ilusi dan ketakutanmu sendiri. Belajar untuk bisa saying no atau mengatakan tidak tanpa merasa bersalah atau takut mengecewakan orang lain. Karena ini bisa jadi sarana yang baik yang bisa memungkinkan kamu untuk menjaga keseimbangan antara memberi ke orang lain dan taking care of yourself atau merawat dirimu sendiri. Agar kamu gak ngerasa akan kamu drain atau dimanfaatkan oleh orang lain. Yang kedua, kamu perlu belajar untuk bisa mengekspresikan dirimu secara kreatif. Karena energi Pisces itu juga identik dengan seni atau art dan creativity atau kreativitas. Kamu bisa menggunakan media atau sarana seperti menulis, melukis, musik, atau bentuk creative expression, ekspresi secara kreatif, mengekspresikan diri secara kreatif agar kamu bisa releasing emotions atau melepaskan emosi yang memang terpendam atau terdalam. Ini bisa jadi sarana healing yang baik sih buat kamu dan membawa kedamaian batin. Next, build and develop healthy connections with spirituality and with your faith. Kembangkan koneksi atau hubungan yang dalam, hubungan yang sehat dengan spiritualitas dan imanmu juga. You guys are naturally connected to spirituality. And in order for you to stay sane ya, and find peace, find comfort, kamu tuh secara alami sebetulnya terkoneksi dengan energi Tuhan, energi semesta, energi divine, energi ketuhanan. Dan untuk kamu bisa tetap terkoneksi, kamu tetap harus perlu bangun hubungan yang sehat dengan imanmu, dengan dirimu sendiri. Praktik-praktik misalnya kayak doa, meditasi, ibadah, yoga, grounding ke alam, itu bisa membantu kamu untuk tetap waras ya aku bisa bilang, dan sembuh dari luka dan traumanya. And next, aku udah bilang di awal, practice unconditional love. Praktikan rasa cinta yang tidak terbatas untuk dirimu sendiri. Berikan lebih banyak kasih sayang, penerimaan, bukan dengan malah kamu denial, kabur, atau merasa bersalah terus-terusan. Agar kamu bisa menghadapi rasa sakitnya. Next, Pisces itu water sign, elemen air. Semakin kamu banyak melakukan aktivitas, misalnya kayak dengan yang banyak airnya ya, misalnya kayak berenang, atau jalan-jalan ke laut, ke pantai, ke sungai, atau visualisasi air, atau bahkan melukat, itu bisa membantu kamu melepaskan emosi yang terpendam dan menemukan kedamaian batin. Yang terakhir, latihan mindfulness atau hadir, present, tenang setiap saat. Nggak usah terlalu khawatir tentang masa depan, dan nggak usah terus-menerus muluk-muluk kamu mikirin masa lalu yang udah lewat. Respect what's on the now. Hargai apa yang memang ada di waktu, di present time, di waktu sekarang. Kamu perlu belajar untuk mengampuni, entah itu mengampuni diri sendiri atau mengampuni orang lain. Kamu perlu belajar untuk bisa berempati dengan tulus dan mencintai dengan tulus, entah dirimu sendiri atau orang lain lagi-lagi. And accept. Kamu perlu menerima kalau menjadi lembut dan mencintai itu bukan kelemahan. Dan merangkul rasa sakit serta menghargai rasa sakit itu bukan kelemahan. Malah itu menunjukkan betapa kuatnya dirimu dan bisa buat diri kamu jadi lebih bijaksana. Oke. Aku rasa ini semua untuk kali ini, untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi lain kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.